terapi. Nggak cuman kru yang kena shock terapi. Kita kali ini ya dapat karma kayaknya. Kayaknya lu kena terus deh Don dari tadi deh. Udah berapa kali? Iya. Udah 2 kali. Gua lagi beneran headset lagi lah. Oh Oke, my tapi god. kita sudah Untung masuk ke lagi game normal dulu ya muka tampaknya. kita. Iya, tapi gue tadi terkejut sih kayak, oke gue udah siap nih ngeliat peta, tiba-tiba kenapa muka saya muncul ya kan? Keluarnya sandok. Oke, tapi tentunya ini bootcamp, lo lihat bootcamp udah ada yang turun, Paradise juga ada yang turun, tapi kayaknya enggak di kontes sih. Kau juga turun nama NFT, Mongnai aman, Aman Jaya, RRQ mungkin bakal ketemu sama tim lain yang berada di daerah selatan, tapi itu juga possibility aja. Wah, Winsalita ternyata yang turun karena bootcamp. Cukup berani sekali sih untuk mengambil resikonya juga, karena takutnya reverse psikologi kan. Bootcamp sepi turun semua. Oke, tapi ini dia untuk head to headnya. Kita akan intip dulu dari Ramones dan juga Luxi dengan Pervisius ranknya mendapatkan WWCD dengan 5 poin eliminasi dan juga 7 poin eliminasi. Dengan rank kedua tentunya 2 perwakilan dari tim Indonesia kita. Dan mengingat kita masih daerah Painan, Bigetron sudah mengamankan beberapa loot walaupun memang belum optimal dari helmnya, masih pakai helm cetok, helm level 1. Jadi masih tentunya harus mencari resource yang cukup kali ini. Belum akan ada yang terjadi juga. Dengan adanya grup C harusnya permainannya mungkin yang akan seperti yang gue mention bahwa akan terjadi gameplay Miramar, Sunhawk rasa Miramar di awal-awal sampai mungkin ring ke-3. Iya, karena mainnya bakal ngepron, jaga patahan, tidak berantem, nge-scope dulu kayak gitu. Gue lebih penasaran sama circle pertama sih, sama kedua nanti kayak gimana ya. Karena kan itu adalah salah satu faktor juga, faktor penentu permainan seperti apakah yang akan dilakukan oleh para tim di sini. Dan tadi lo sempat mention juga WA di tengah-tengah di center map kita banget, yaitu bootcamp, betul. Dan mereka sendiri untuk saat ini itu kayak ibarat kata, oke, kita dapat jackpot saudara-saudara karena kita sendirian di center map di bootcamp. Looting phase mereka bisa dimaksimalkan selama mungkin, semaksimal mungkin pastinya. Begitupun juga dengan NFT yang kali ini kita sudah spot di POV kita. Tapi sementara itu ternyata di sisi lain ceritanya berbeda untuk tim Tem Entertainment karena Nims, salah satu pemain dari Tem, nampaknya darahnya udah nggak oke kali ini ya. Hanya mempunyai energy drink saja untuk dijadikan boostingan karena healing prom yang lainnya tidak ada lagi. Darahnya juga ya sedikit demi sedikit akan nambah untuk saat ini. Dan sekali lagi, lootingannya nggak terlalu maksimal. Backpack pun juga masih belum bisa diamankan oleh dia. Oke, tapi berpindah kembali melihat dari daerah Paradise, kali ini sudah ada The Xavier yang lootingnya enak banget sih. Lu lihat helm level 3 di awal, masih pagi, fast level 3 juga. Walaupun tasnya masih level 2, tapi it's okay. Seenggaknya utility yang tertempel di badannya udah enak. Tapi kayaknya melihat dari daerah Painan, kali ini Bigetron dari arah kejauhan akan menemui tamu dari RRQ yang mungkin saja akan lewat dalam beberapa waktu ini, yang bisa saja akan terjadi early fight tentunya. Tapi kita lihat sekarang belum ada banyak pertukaran yang begitu big deals tentunya untuk setiap tim yang lagi bermain. Dan Tem Entertainment tampaknya langsung tarik mundur aja, menjauhi permainan dari pemain-pemain tim ataupun punggawa-punggawa dari tim ini ya, Sugar Young. Dan juga ada EVOS ternyata. Jadi di seberang sana bisa jadi akan terjadi kegaduhan beberapa saat lagi, Dona. Iya, dari tadi tuh kalau kita lihat-lihat ya, berandai-andai, Tem tuh ibarat nungguin kerajaan dia dulu supaya nggak diserbu early. Kayak di luar kan mereka nih, kita jagain nih supaya tidak diserbu nih. Terus pas mereka lihat, oke, aman karena udah nggak ada lagi siapa-siapa, mereka back off. Dan nampaknya
yang kali ini akan mendapatkan gempuran selanjutnya dari Sugar yang sudah dikepung habis-habisan oleh tim EVOS The Reborn kali ini. Microboy sudah mendapatkan 1 elimination sepagi ini. Ini adalah usaha yang akan dilakukan oleh EVOS guna untuk me-wipe out dari timnya atau tim lawannya yang berada di dalam kompon sana, Sugar yang dimana hanya menyisakan 3 punggawa mereka saja, harus hati-hati banget. Sementara di sisi yang lainnya nampaknya Painan udah didatangkan RRQ karena di elimination fit kita lihat adanya nama-nama BTR dan juga RRQ, tapi kita masih akan fokus terus karena Sugar yang dan juga EVOS Reborn kali ini sama-sama memasang granat 1, 2, 3. Itu dia memberikan splash damage yang cukup signifikan ke arah Hui 3K. Kali ini akan dicari oleh salah satu punggawa dari EVOS Reborn yaitu KF. Kanan kiri kelihatan itu kepalanya dan langsung saja mendapatkan 1 knockdown dan KF pun sudah tahu ada seseorang lagi di balik broken wall yaitu Max T yang bisa mendapatkan satu knockdown ke arah tim EVOS Reborn. Ternyata tim EVOS Reborn mendapatkan atau memiliki backup yang cukup membuat mereka aman untuk saat ini. Yes, tim dari Sugar yang harus ditumbangkan di posisi ke-12 dengan tabrakan yang begitu rapih dari pemain tim EVOS Reborn juga, dan decision yang begitu luar biasa ketika melakukan beberapa fight, bahkan bertukar threat dengan splash damage dari frag yang dimasak bersamaan. Tapi belum berakhir. Kali ini masih ada Team Entertainment nih bakal coba untuk masuk karena mendengar tadi ada suara kegaduhan. Ini adalah kesempatan kita untuk melakukan tikungan tajam, teman-teman, kata pemain dari Team Entertainment. Oke, Microboy tampaknya langsung hilangin. No, Microboy harus ditumbangkan pertama. Masih ada seorang KF juga menang cukup low, tapi Lamborghini bakal perlahan bergerak karena dia sendirian juga. Tapi seorang Sinyo sudah main UMP-nya. 3 orang yang tersisa melawan tim dari Team Entertainment yang bakal melakukan gempuran ke arah pemain dari tim ini. Tapi Bigetron pun tampaknya didapatkan oleh pemain DMLQ di sana, ditukar. Dan tampaknya pemain dari Team Entertainment pun belum melakukan engage yang terlalu dalam. Tapi tampaknya RRQ dan Bigetron lagi seru nih. Mulai bertukar satu sama lain juga. Saling melakukan spraying. Kalau kita lihat juga EVOS Red Face mendapatkan 1 orang Fluke 666 dengan frag yang berhasil dimasak dengan begitu baik. Tapi kita melihat juga dari minimapnya juga dari minicam. Tampaknya Bigetron berhasil melumatkan tim dari RRQ di sana. Sayang sekali RRQ harus dipulangkan di posisi yang cukup early. Oke, tapi belum berakhir sih. Oke, tampaknya Dona mungkin kita lihat juga di sini Morman nih bakal coba untuk masuk terlebih dahulu. Masih ada frag yang bakal dimasak. KF tertangkap di sana. Tapi kita lihat juga Red Face Molly sudah dipegang. Morman akan coba untuk masuk. Bevi bakal terjatuh di sana. Entry drink bakal digunakan. Tapi sekarang ada gempuran dari kiri dan kanan. Dan tentunya seorang Sinyo. Dan Red Face harus menangkan. Harus beri spray dengan memegang M4 yang kali dimana coba ditarik karena swingin 2 orang melawan 1. Tapi Red bakal tumbang di sana, harus bertahan. Dan Sinyo tersisa seorang diri. Dan EVOS hanya tersisa 1 orang. Tapi 1 orang tampaknya berhasil di reviving. Dan menurut gua mereka bakal tarik mundur sejauh-jauhnya Sinyo dan juga KF. Karena tentunya kali ini mereka sulit untuk bisa memfight back dengan 2 lawan 3. Tapi ini masih ada 1 orang pemain dari tim yang terjatuh belum berhasil dilakukan reviving. Tapi yes, kita lihat KF masih belum berakhir. Dia akan coba untuk masuk fragnya dan menahan di arah dari broken wall kali ini. Kita lihat masih cukup penasaran melihat di manakah musuh berada dan masih coba untuk cari angle-angle kira-kira di manakah ada pergerakan terjadi. Tampaknya di sini akan dikejar 1 orang Sinyo, mulai kedengeran juga masuk ke rumah di mana 2 pemain dari TM bakal ngecek Sinyo di posisi yang cukup baik. Tapi kita lihat terdengar suara step yang cukup ramai. Seorang Bevi nggak akan bisa selamatkan. KF akan menahan. Tapi ada 3 orang yang coba menggempur ke arah yang sama. KF tentunya dalam masalah akan coba dimasak fragnya. Tapi tentunya bakal dikejar. Morman akan mengejar seorang KF yang bakal mulai kelihatan. Kita lihat akan bersembunyi di belakang pohon. Tentunya masukkan fragnya bakal 1. Tapi seorang KF sudah begitu mau untuk dilawan. Tapi tampaknya KF bakal tumbang. Dan EVOS harus puas di posisi ke-11, Dona. Oh no. Hal ini nggak baik banget untuk EVOS, mengingat posisi mereka sebenarnya nggak aman-aman banget berada di top 16 untuk saat ini. Sementara itu ternyata di bagian-bagian peperangan antara BTR dan juga RRQ masih menyisakan Mort seorang diri sebagai the last man standing dari RRQ. Sudah melihat adanya 1 punggawa dari tim BTR yang kelihatan dengan sangat jelas Yuhai di seberang sana, dan nampaknya Luxi yang kali ini dalam keadaan tidak baik-baik saja langsung dilemparkan granat walaupun masih
belum connect kali ini. Mort posisinya juga malahan yang sekarang berbahaya karena Yuhai dengan mata tajamnya sudah melihat ke arah Mort dengan to the point banget dan akhirnya bisa meluluh lantakan tim RRQ. Walaupun Yuhai kali ini hanya tinggal sisa sendiri, Aldo. Betul sekali, tapi setidaknya berhasil mengamankan 4 poin eliminasi. Tadi gue berarti salah, gue kira RRQ sudah lumat, ternyata belum, masih ada seorang Mort yang tersisa. Tapi tentunya BTR pun trade-nya cukup besar karena bisa dibilang 3 tukar 4. Jadi ya itu bisa dibilang big deal banget buat mereka karena sekarang mereka harus pincang juga. BTR cuman bermain sama 3 pemain aja tadi. 3 player misalnya gua 3 player doang ya? Yuhai, Luxi, Zuxi. Berarti tinggal sisa 1 Yuhai doang. Oke, dan sekarang kita berpindah lagi ke The Xavier nih, yang tampaknya di bawah sana ada pemain dari NFT yang bakal ditabrak, tapi tentunya berhasil ditabrak satu orang, coba dilawan juga, tapi Rebis terjatuh. Dua pemain anak coba mengejar, tentunya masih ada Ferrari yang coba mendekat, Lamborghini tarik ke arah belakang, dan NFT satu lagi Pew ada di posisi cukup jauh. Pemain dari NFT kali ini terpisah dengan begitu jauh, dan tentunya NFT harus kehilangan 2 pemain lainnya. Tentunya dengan The Xavier yang tidak kehilangan 1 orang pun, Dona. Sementara itu di sisi yang lainnya ada EVOS VIP yang sudah memberikan tembakan-tembakan cukup signifikan ke Easy Spy. Lihat, ini pemandangan yang sungguh jarang terjadi. Circle kedua menuju ketiga hanya menyisakan 8 tim aja. Dari tadi fight-fight kecil ternyata merontokkan satu demi satu tim yang bertahan di Sunhawk ini. Well, walaupun dikurangin ada beberapa tim yang nggak ikutan ya karena alasan-alasannya sudah kita sampaikan tadi di early pertemuan kita untuk hari ini. Tapi tetap aja ini adalah pemandangan yang jarang banget terjadi gitu dengan begini. Baru circle 2 menuju ketiga ini terus tim udah dikit, pastinya bakalan lebih lama lagi untuk mereka bertemu satu sama lain, kecuali semuanya berpikir sama menuju ke center circle. Kecuali semuanya berpikir hal yang sama, tapi kayaknya kalau dilihat mereka berpikir dengan kurang lebih pola yang sama. Jadi dalam waktu dekat ini mungkin mereka bakal bertemu di bener-bener center of circle, tapi tentunya airdropnya sudah turun perlahan membawakan AWM yang bisa dibawa oleh siapapun punggawa-punggawa yang berani mengambil ke arah kotak ini. Tapi tentunya AWM kalau gimana nih? Gue pengen nanya sama teman-teman sekalian di sini. Mungkin ya di kolom komentar silakan jawab. Lu kalau ketemu AWM di Sunhawk bakal lu ambil atau enggak? Well, mungkin mostly bakal jawab ambil lah ya. Soalnya kan sayang udah ketemu juga gitu. Tapi apakah menurut kalian dengan kalian ngambil AWM di Sunhawk itu bisa jadi senjata mematikan untuk kalian pakai? Nah, itu dia. Yes or no? Kalau gua sih mematikan buat gua sendiri sih. Soalnya kalau gua ambil AWM pasti gua nggak bisa. Iya, kalau gua pakai AWM gua yang mati biasanya. Soalnya gua nggak bisa pakai sniper. Gua agak culun snipernya. Siap. Apalagi ini ya, apalagi di Sunhawk ya. Apalagi Sunhawk gue mendingan udah pegang senjata-senjata yang pasti-pasti aja dekat kena berantem. Udah M4 ya kan, M4 UMP udah jelas banget sih dibanding ini ada AWM pakai. Ya saya ngeker kepala saya yang hilang. Biasanya sih terjadi seperti itu di kota-kota besar sih. Iya. Dan Anda adalah pemain-pemain yang sangat disukai oleh teman-teman sniper pastinya ya untuk diajak main bareng. Karena dengan begitu berkuranglah saingan mereka untuk bisa menggunakan sniper. Apalagi rebutan, untuk dapat AWM gitu kan. Iya, biasanya kan rebutan tuh. Kalau gue dapat AWM gue kasih temen, jadi dapat nih gue bawa dulu kan. Ada yang mau pakai AWM nggak? Gue langsung drop, langsung gitu. Nggak mau pusing ah. Soalnya gue pakai senjata yang pasti aja nembak suka nggak kena gitu. Gimana nggak pakai senjata yang harus high mechanical gitu, kayak aduh nih anak cari perkara banget gitu kan. Tapi tentunya kita akan melihat dulu kali ini tim dari Wins Alita yang mulai melipir ke arah asap-asap merah, tapi tentunya harus disadari bahwa di depan sana, depan mereka sudah ada tim dari The Xavier yang bisa saja akan mendekat walaupun jaraknya masih lumayan sih, around mungkin 300 meteran, tapi ya harusnya sudah mulai kelihatan sih dengan posisi seperti ini.
dengan posisi seperti ini Wins Alita benar-benar itu dia Ferrari udah ke spot dengan sangat jelas tadi masuk ke dalam satu rumah. Alright, harus hati-hati nampaknya dengan begitu informasinya udah cukup banget untuk Wins Alita sendiri untuk kayak oke habis ini kita bakalan seperti apa pergerakannya dan kita akan melihat ke arah atau POV dari EVOS VIP. Ini daerah-daerah yang kayak sering banget gue lihat ketika dulu PMPL season 1 late game dan banyak kejadian-kejadian menarik, seru, penuh intrik di sini. Kejadian di perberapaan ya? Ini pertigaan yang ada pertigaan lagi gitu intinya. Karena di depan pertigaan ada pertigaan lagi. Jadi karena kemponya juga seberang-seberangan dipisahkan oleh jalan, ini benar-benar memungkinkan untuk seperti ini adanya tim yang mengamankan kompon masing-masing. DX berada berseberangan dengan EVOS, di mana di belakang mereka punya possibility ada tim lain yang mungkin bisa nge-retake atau memantau keberadaan mereka dari higher ground. Dan nampaknya ketika circle terbuka, circle selanjutnya dan bisa menjadikan mereka ini ya bisa kayak oke, kita decision kita dan mau kayak gimana nih yang mau kita ambil gitu, dan ternyata doa lu sepertinya tidak dikabulkan ya. Tidak, kenapa tidak ke air? Tapi masih ada potongan air di utara. Bisa jadi kena, bisa jadi. Gue PMA banget orangnya, positif mental attitude banget, pokoknya kena air. Siap. Parah pokoknya. Oke, tapi kelihatan Lamborghini oleh seorang Potato. Kali ini nampaknya Potato akan membawa mobilnya terlebih dahulu kali di spray oleh seorang Lamborghini. Melihat di sana tentunya Alter Ego akan coba mengamankan zona. Lamborghini harus lari walaupun jaraknya nggak begitu jauh, tapi Lamborghini akan terjebak di posisi yang nggak enak sama sekali karena dia harus lari lurus 86 meter, sedangkan di depan udah ada Alter Ego yang semua ADS-nya atau kekerannya udah ngarah ke arah dia semua. Jadi kayak oke, mau lari kemana gitu kan. Tapi tentunya Super Runa akan mengamankan dulu komponnya. Toh mereka masih dalam circle juga, masih dalam zona juga. Jadi bakal masih cukup chill harusnya untuk menahan posisinya saat ini. Di depan, tadi kalau gue ngelihat gak salah ya, itu ada satu pemain dari The Xavier yang udah pas banget di tengah-tengah zona itu ya, si Duck. Duck itu pas banget di tengah-tengah circle-nya. Jadi bisa jadi pisau bermata dua sih. Bisa jadi dia yang enak dapat informasi atau malah dia jadi pusat perhatian semua pemain yang mau ke arah zona Dona. Tapi ngomong-ngomong posisinya nge-speednya lumayan jauh-jauh ya dari pemain-pemain The Xavier, seperti halnya Ferrari yang sedari tadi juga udah dilihat oleh musuh-musuhnya, dan juga Tem Entertainment yang dimana mereka mau melakukan pergerakan menuju ke spot selanjutnya. Udah dijegal sedikit dengan Piu Piu, yang dimana Piu Piu adalah last man standing untuk tim NFT Esports, dan ini benar-benar pergerakan berani banget. Dan Tem Entertainment setelah lewat dari Piu Piu tadi, ternyata ada Ucup juga yang sudah menghalau perjalanan oleh mereka. Tapi ternyata Ucup benar-benar instingnya kuat banget. Dia fokus ke arah belakang, yang dimana ada Fluke di depan sana. Dibalik sebuah broken wall, ditungguin aja, benar-benar sabar, tapi dia harus hati-hati pastinya karena ada possibility untuk dilemparin granat. Seperti halnya tadi ada satu utility yang sudah dilontarkan, yaitu Molotov, membakar-bakar Ucup, dan kali ini Ucup dalam keadaan yang berbahaya karena ada push dari dua sisi sekaligus. Itu dia Ucup keluar, hello Cilukba, dan bisa mendapatkan satu elimination. Bahkan ada backup juga yang dilakukan oleh rekan Bonofat yang lainnya, yaitu Nux dari belakang sana. Itu benar-benar perfect banget menurut gua backup dan juga rush yang dilakukan oleh mereka. Yes, tapi kita melihat juga di mana seorang pemain dari iya sih, tapi ya attack lah. Intinya maju lah ya, maju dulu ya. Ya. Oke, tapi tentunya The Xavier juga mulai mantau dulu aja pemain dari EVOS VIP kayaknya yang kemarin ngobrolin dia di ayunan, dan tentunya masih diperhatiin dulu aja. Kali ini Ferrari menahan dulu posisi, sudah ada smoke yang mulai kelihatan. Dia bakal coba untuk jiggle dulu aja sembari shoulder pick tentunya.
sembari jaga posisi. Dan lu lihat itu seorang Duck ada di tengah-tengah circle sendirian, benar-benar menjadi jawara di tengah-tengah zona. Tapi sementara itu kedengaran suara mobil, harusnya akan mulai dipantau terlebih dahulu dari para pemain EVOS VIP yang bakal coba untuk berotasi. Yes, mobilnya harusnya mulai kelihatan. Spray sudah disiapkan. Spraying bakal dilakukan oleh seorang Ferrari next to one. Another Razor yang adalah masalah juga. Dan tentunya ada satu pemain lainnya akan coba untuk masuk. Itu The Grass bakal coba untuk ditembak di spray. Tapi ada NFT juga di sana, Pew Pew, yang akan melihat keadaannya dan berhasil dicuri tentunya poin-poinnya oleh seorang Pew Pew di sana, Dona. Itu menggokil juga sih posisi dari Ferrari tadi sebagai backline dari DX yang melakukan split position untuk sejauh ini. Tapi kita akan berpindah ke arah perbukitan higher ground ini, di mana tim DX yang lainnya sudah mulai melihat keberadaan dari AE. Potato pun langsung saja dienyahkan nyawanya, hanya meninggalkan beberapa pemain saja dari tim Alter Ego yang dimana sudah juga ditunggui oleh DX. Sementara itu Ferrari yang sedari tadi menjadi backline untuk tim DX juga sudah mulai di-spot keberadaannya oleh Yuhai, the last man standing dari tim Bigetron Red Alien. Sementara itu kita akan melihat keseruan yang terjadi antara DX yang bertemu dengan AS Super Una. Posisinya bahaya banget dan gak bisa bertahan lebih lama lagi. Super Una pun sudah langsung dilenyapkan. Dengan begitu hanya menyisakan 4 tim saja untuk sejauh ini, dan nampaknya ini akan menjadi kemenangan untuk DX karena mereka masih dengan 4 punggawa mereka harus mencari Ucup dan juga Yuhai belakang sana. Dan itu dia. Nuk ternyata bukan Ucup, gua salah baca, langsung saja dipulangkan ke arah lobby Aldo. Betul sekali, sekarang The Xavier sudah mengamankan zona, tapi Ucup masih ada di sana melakukan meta healingnya di arah seberang tentunya, dan tersisa hanya Bigetron dan juga ada tim dari Bonafide. Yuhai akan menahan. Apa? Berarti satu lagi kan siapa ya? BTR, DX sama BTR, Bonafide, DX, satu lagi. Belum terpantau. Alter Ego? Belum terpantau di belakang. Apa? Ferrari. Oke. Coba kita lihat ya. Coba kita intip dulu ya. DX. Ini kan DX masih 4 lengkap. Bonafide 3. 4 berarti ini 4. Alter Ego bener Alter Ego. Ya. 1. Betul. Oke, spray Yuhai. Tampaknya harus puas di posisi keempat. Kali ini Bigetron langsung healing dilakukan oleh seorang Ferrari. Meta healing dilakukan oleh dua tim Indonesia. Melihat kali ini zona yang akan mengecil, dan harusnya sih dengan posisi seperti ini winner chicken dinner sudah pasti di kantong. Oh tapi enggak, ternyata seorang Badru, apakah Badru di luar zona juga kan? Iya, di luar zona juga. Di luar deh. Udah, berarti ini harusnya kalau kita ngomong kasarnya lah, WWCD udah dipegang sama The Xavier sebetulnya. Tentunya tinggal ngadu resource-nya, tapi ini serius Rabis ngecek ke arah luar. Rabis, kita lihat bakal coba ngecek ke arah luar kah di sini, tapi seorang Badru akan coba melakukan healing juga, masih bakal ngecek dulu. Rabis akan membiarkan dirinya terkenok kah? Akan coba untuk ambil vehicle, ngancurin mobil, ya kan? Rabis bakal jatuh di sana. Apakah bakal diambil oleh seorang Badru? Harusnya diambil. Enggak kah? Enggak, dia fokus healing. Kita lihat tentunya Ucup juga sudah tumbang. Kali ini tersisa hanya seorang Badru dengan 4 first aid kitnya yang tersisa. Mau nggak mau harus masuk ke dalam zona, tapi kayaknya nggak bakal cukup sih harusnya dengan kondisi seperti ini, karena hanya tersisa 2 lagi. Dan tentunya winner chicken dinner sudah akan ini bercanda jelek. Oke, kita lihat masih bakal coba ngisengin teman. Badru masih bisa tuh first aid kit terakhirnya, dan tentunya winner chicken dinner akan dimiliki oleh tim dari The Xavier. Congratulations untuk tim DX atau The Xavier telah mendapatkan winner chicken dinner di map ketiga kita untuk hari ini. Well, pembukaan yang cukup menakjubkan. Mid game juga